Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Reportase Jawa Barat. Jabar Quick Respon merupakan program baru guna memfasilitasi keluhan dan aduan masyarakat terkait masalah kemanusiaan yang sifatnya darurat. Baru diluncurkan September lalu, program ini diharapkan dapat diketahui masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh, sehingga jika terjadi masalah darurat dapat ditangani dengan tepat dan cepat. Masyarakat Jawa Barat tak perlu khawatir dengan masalah darurat yang terjadi di sekitarnya. Terdapat program yang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat dan sejumlah relawan bernama Jabar Quick Response atau JQR. Program ini memfasilitasi keluhan dan aduan masyarakat terkait akses kesehatan, bidang pendidikan, busung lapar dan kelaparan, rumah tidak layak huni, jembatan rusak yang dapat mematikan aktivitas masyarakat, sulit listrik, serta kedaruratan kebencanaan. Masyarakat dapat melapor dengan cara mengakses website JQR di jabarqr.id, kemudian mengisi data diri pengadu dan yang diadukan lengkap dengan unggahan foto. Dapat juga melalui nomor aduan 08111 3574 kali dan sejumlah media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Setelah aduan masuk, aduan akan diproses selama 1-3 hari tergantung tingkat urgensi. Terdapat 5 tahapan yang diproses oleh tim JQR, yakni klasifikasi jenis aduan, verifikasi aduan, mengecek ulang kebenaran dari aduan dan menghubungi pengadu. Setelah aduannya dinyatakan valid, tim JQR akan menurunkan surveyor ke lapangan untuk melihat sejauh mana kedaruratan aduannya. Lalu lanjut ke rekomendasi untuk dilakukannya tindakan. Status aduan pun dapat dilihat pada website. Sejak diluncurkan pada September lalu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti adanya aduan yang tidak serius. Kadang-kadang gitu ya, pelapor itu mengambil aduan itu misalkan yang sedang viral gitu ya di Facebook gitu ya atau di media sosial lain gitu. Kadang-kadang begitu kita telusuri memang nggak susah gitu ya. Itu. Kedua misalnya ketika verifikasi ke pelapornya, aduh saya dapatnya dari orang lain gitu ya. Nah itu jadi memang agak lama. Kedua memang yang namanya ini ada program baru adalah pasti masalah anggaran gitu. Kita tidak bisa juga mematok kalau orang yang sakit itu harus berapanya kan gitu. Nah ini juga sedang kita perbaiki secara sistemnya, secara SOP-nya seperti apa. Karena setiap satu kasus dengan kasus lain pasti berbeda. Tapi yang jelas bahwa kami hanya akan mengambil sisi kedaruratan saja. Baru 3 bulan lebih diluncurkan, sebagian masyarakat belum mengetahui adanya program ini. Namun program ini diharapkan dapat benar-benar memfasilitasi aduan dan keluhan masyarakat dengan tepat dan cepat. Kurang tahu tuh, bagus sih mungkin. Kayak apa ya, kan biasanya banyak nih keluhan-keluhan yang ada di sini, nggak tahu bingung mau ngeininnya ke siapa. Biasanya kan ada yang lewat sosmed juga. Nah bagus lah untuk ada ini, mungkin jadi ada tempat untuk pengaduannya. Jadi masyarakat bisa langsung ngadu di situ gitu kan. Kalau misalnya ada sesuatu ini, cuman yang saya iniin itu langsung nyampe nggak gitu. Maksudnya langsung ditindak lanjut nggak. Kan kadang kita ngadu-ngadu, taunya tindak lanjutnya agak lambat. Ya sarannya sih ya mudah-mudahan ini bagus programnya, sarannya ya mudah-mudahan cepat juga ininya tindakannya. Melihat program baru yang tak jauh berbeda dari program aduan sebelumnya, dosen komunikasi politik Universitas Pasundan menilai perlu adanya komitmen terkait keberlangsungan program-program aduan ini, khususnya JQR yang diharapkan pelayanannya dapat sama rata di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Ada hal yang harus diperhatikan begitu, bahwa saya katakan bahwa apa yang dilakukan dengan program Jabar Quick Response ini kan ini berusaha untuk memadumadankan ya, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dari pemerintah ditambah dengan organisasi NGO ya, kemudian juga sukarelawan dan sebagainya, bahwa yang disebut dengan program dari Jabar Quick Response itu ya harus bekerja dengan efektif begitu ya. Sebab kalau tidak nanti ada semacam pertanyaan dan gugatan sampai sejauh mana efektivitas yang terjadi begitu ya, sehingga program ini betul-betul menjadi kebutuhan ya, betul-betul efektif begitu ya, dirasakan betul oleh masyarakat. Hingga awal Januari 2019 sudah ada 40.000 lebih aduan yang masuk ke JQR. Namun yang terverifikasi hanya sekitar lebih dari 2.000. Sementara yang sudah mendapat tindakan sekitar 200 yang kebanyakan berkaitan dengan kedaruratan akses kesehatan.
Rizka Rizlia, Bandung.